Kamu pernah nggak sih merasa ingin berbagi segalanya dengan orang lain, hanya untuk kemudian merasa menyesal setelahnya? Memang, kadang berbagi itu penting, tapi tahukah kamu bahwa ada hal-hal tertentu yang sebaiknya tetap menjadi rahasia, bahkan untuk orang yang paling dekat denganmu? Dalam video kali ini, kita akan bahas 7 hal yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Kenapa? Karena meski niatmu baik, beberapa hal bisa membawa dampak negatif yang tak terduga. Penasaran? Yuk, simak sampai habis. Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Langkah Terarah. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah like video ini, subscribe kalau belum, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, simak terus video ini. 1. Masalah keuangan pribadi. Pertama, masalah keuangan pribadi. Kita semua tahu betapa pentingnya uang dalam hidup kita, dan tentu saja kita merasa perlu berbagi tentang apa yang sedang kita alami, terutama ketika sedang kesulitan. Namun, berbicara tentang kondisi keuanganmu dengan orang lain, bisa menimbulkan masalah yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kenapa? Karena orang-orang di sekitarmu mungkin saja mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mungkin mereka mulai menganggapmu tidak mampu atau malah memberi saran yang tidak diperlukan, yang akhirnya justru membuatmu merasa lebih buruk. Keuangan itu sangat pribadi, dan sebaiknya hanya kamu yang tahu tentangnya. Jika perlu, bicarakan hanya dengan ahli atau orang yang betul-betul memahami kondisimu dan bisa memberimu solusi, bukan sekadar opini. 2. Hubungan pribadi yang sensitif. Kedua, hubungan pribadi yang sensitif. Setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, teman, atau keluarga, pasti ada naik turunnya. Ketika ada masalah, kadang kita merasa ingin berbagi dengan teman atau orang terdekat kita. Tapi hati-hati, karena terkadang berbicara tentang masalah pribadi bisa membuat orang lain berpikir buruk tentang pasangan atau orang yang kita sayangi. Misalnya, kalau kamu bercerita tentang hal-hal negatif dalam hubungan, orang lain bisa saja mulai menilai pasanganmu berdasarkan apa yang kamu ceritakan. Bukannya memperbaiki keadaan, malah bisa memperburuknya. Lebih baik fokus pada penyelesaian masalah dengan orang yang terlibat, dan jangan biarkan cerita pribadi mengubah pandangan orang lain terhadap mereka. 3. Rencana dan impian besar. Selanjutnya, rencana dan impian besar yang kamu miliki. Kita semua punya tujuan dan impian dalam hidup, dan seringkali kita ingin berbagi tentang hal itu dengan orang lain. Tapi, kadang, terlalu banyak berbicara tentang impian bisa berisiko. Mengapa? Karena orang lain mungkin akan memberi komentar yang meragukan, atau bahkan mengkritik ide-idemu yang belum terrealisasi. Kita juga tahu, kadang-kadang orang yang merasa cemas atau iri dengan pencapaianmu bisa memberikan pandangan negatif yang justru bisa menghentikanmu. Sebaiknya, simpan rencana dan impian besarmu terlebih dahulu sampai kamu benar-benar siap mewujudkannya. Biarkan hasil kerjamu yang berbicara, bukan kata-kata. 4. Kehidupan seksual pribadi. Keempat, kehidupan seksual pribadi. Memang, di era yang serba terbuka seperti sekarang, berbicara tentang seks atau kehidupan intim bisa jadi terasa biasa. Namun, ini adalah salah satu hal yang sangat pribadi. Bahkan jika kamu merasa nyaman dengan orang yang kamu percayai, berbagi tentang hal ini bisa membuatmu rentan. Mengapa? Karena kehidupan seksual itu sangat pribadi, dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang hal tersebut. Jika kamu berbicara terlalu banyak tentang hal ini, bisa jadi orang lain akan menilai atau bahkan menghakimi, dan itu bisa merusak kenyamananmu. Jadi, biarkan kehidupan intim tetap menjadi urusanmu sendiri. 5. Kekurangan dan ketakutan dalam diri sendiri. Kelima, kekurangan dan ketakutan dalam diri sendiri. Kita semua pasti memiliki ketakutan atau kekurangan yang terkadang membuat kita merasa tidak cukup. Namun, berbagi terlalu banyak tentang hal ini kepada orang lain bisa berisiko. Orang yang mendengar ceritamu bisa saja mulai meragukan kemampuanmu atau bahkan memanfaatkan ketakutanmu untuk keuntungan mereka. Jadi, meskipun penting untuk memiliki dukungan, cobalah untuk menjaga agar kelemahanmu tidak menjadi titik fokus orang lain. Gunakan ketakutan itu sebagai pendorong untuk tumbuh dan berkembang, dan jangan biarkan itu menghalangi langkahmu. 6. Keburukan orang lain. Keenam, keburukan orang lain. Semua orang pasti pernah merasa kesal atau kecewa dengan orang lain, dan itu wajar. Namun, berbicara buruk tentang orang lain bisa memperburuk situasi. Pertama, itu bisa merusak reputasimu di mata orang lain, karena mereka mungkin berpikir kamu suka membicarakan keburukan orang di belakang mereka. Kedua,
Jika kamu menceritakan keburukan orang lain kepada orang yang tidak kamu percayai sepenuhnya, bisa jadi itu malah berbalik kepada orang yang kamu ceritakan. Jadi, lebih baik selesaikan masalah langsung dengan orang yang bersangkutan, daripada membicarakannya kepada orang lain. 7. Kesalahan yang sudah terjadi. Ketujuh, kesalahan yang sudah terjadi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, termasuk kita. Namun, mengungkit kesalahan-kesalahan lama atau berbicara tentang hal tersebut dengan orang lain hanya akan membuka luka lama yang seharusnya sudah sembuh. Lebih baik fokus pada perbaikan diri dan melangkah maju daripada terus-menerus menceritakan kesalahanmu. Orang-orang di sekitarmu sudah pasti melihat perubahan positif dalam dirimu, dan itu jauh lebih berharga daripada cerita tentang masa lalu. Jadi, teman-teman, setelah kita membahas satu persatu 7 hal yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun, mari kita coba merenung sejenak. Setiap orang punya cerita hidup yang unik, dan tentu kita semua butuh tempat untuk berbagi. Tapi, ada kalanya, berbagi bisa memberi dampak yang tidak kita harapkan. Bukan berarti kita harus menjadi tertutup atau tidak terbuka sama sekali, tetapi kita perlu bijak dalam memilih siapa yang layak mendengar cerita kita, dan apa yang sebaiknya tetap menjadi bagian dari diri kita sendiri. Keuangan pribadi, hubungan yang sensitif, impian besar, kehidupan seksual, kekurangan dalam diri, keburukan orang lain, dan kesalahan yang sudah terjadi, semua hal ini memiliki potensi untuk mempengaruhi cara kita dipandang oleh orang lain atau bahkan memengaruhi hubungan kita dengan mereka. Ingat, menjaga batasan itu bukan berarti kita takut berbicara atau tidak bisa percaya pada orang lain, melainkan lebih kepada melindungi diri kita dari potensi dampak negatif yang bisa timbul. Selain itu, dengan menjaga beberapa hal untuk diri kita sendiri, kita memberi ruang untuk refleksi pribadi yang lebih dalam. Kita bisa lebih fokus pada pengembangan diri dan tetap menjaga energi positif dalam hidup kita. Dan yang terpenting, menjaga rahasia itu bukan tentang membangun tembok antara diri kita dengan orang lain, tetapi lebih tentang menghormati diri sendiri dan menjaga kualitas hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, berbagi adalah hal yang indah, tetapi seperti yang sudah kita bahas, ada saatnya kita perlu menjaga beberapa hal hanya untuk diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita tidak percaya pada orang lain, melainkan lebih tentang menghargai ruang pribadi kita dan memilih dengan bijak apa yang perlu kita ceritakan dan dengan siapa. Hidup ini penuh dengan pengalaman, dan sebagian dari pengalaman itu, kita simpan untuk diri kita agar bisa belajar, tumbuh, dan berkembang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Terkadang, kita butuh pengingat untuk berhati-hati dengan apa yang kita ceritakan, dan mungkin video ini bisa membantu mereka juga. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk selalu menjaga langkah terarah dalam hidupmu. Terus belajar, terus berkembang, dan tetap menjaga keseimbangan antara berbagi dan melindungi diri. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hari-harimu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian.